Pagi di Baghdad selalu punya cara sendiri untuk membangunkan manusia dari kelalaiannya. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi panasnya sudah cukup untuk membuat orang-orang mengelap kening sambil menggerutu pelan. Di sebuah sudut pasar yang ramai, berdirilah sebuah kedai kopi tua. Dindingnya kusam, tapi aromanya, aroma kopi hitam, kapulaga, dan arang membara membuat siapapun rela duduk berlama-lama. Sret, sret. Suara sapu lidi menggesek tanah bercampur pasir. Para pelayan kedai sibuk membersihkan sisa debu semalam, sementara para pelanggan mulai berdatangan dengan wajah setengah sadar. Kedai itu bukan milik Abu Nawas, tapi karena dia terlalu sering nongkrong di sana, terlalu sering mengomentari hidup orang sambil menyeruput kopi gratisan, orang-orang menyebutnya kedai Abu Nawas. Dan pagi itu, suasana kedai berubah. Brak! Suara hengkakan tangan menghantam meja kayu jati membuat beberapa cangkir kecil meloncat seperti kaget mendengar kabar buruk. Percikan kopi muncrat kemana-mana. Dengar baik-baik, wahai kalian yang merasa paling suci. Suara itu berat, tebal, dan penuh keyakinan. Semua kepala spontan menoleh ke satu arah. Di tengah kedai duduk seorang pria bertubuh besar dengan jubah sutra mahal berwarna hijau zamrud. Jarinya penuh cincin. Di samping kursinya duduk seekor anjing pemburu jenis saluki, ramping, elegan, dengan bulu mengilap seolah baru saja dimandikan minyak zaitun. Dialah Tuan Hamid, saudagar kain terkaya di Baghdad. Kekayaannya, kata orang, kalau ditumpuk bisa menyaingi tinggi menara masjid. Dan pagi itu, kesombongannya sedang dalam kondisi prima. Abu Nawas yang duduk di pojok kedai tersedak kopi. Kuh. Dia menepuk-nepuk dadanya sambil mengibas-ngibaskan tangan. Ya ampun, Tuan Hamid. Kau ini mau ceramah atau mau merubuhkan bangunan? Kopi saya sampai salah jalur. Beberapa pengunjung tertawa kecil. Tuan Hamid melirik Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ah, Abu, kau ini selalu saja bercanda. Aku sedang bicara tentang kemajuan zaman dan cara berpikir yang benar. Dia mengelus kepala anjing saluki di sampingnya. Si anjing mendongak anggun, lidahnya sedikit menjulur. Lihat anjingku ini, lanjut Tuan Hamid lantang. Bersih, mahal, wangi. Tapi setiap kali aku berjalan di pasar, orang-orang seperti kalian langsung mengangkat sarung seolah-olah melihat makhluk terkutuk. Seorang pemuda di pojok kedai memberanikan diri bicara. Bukan takut, Tuan. Itu menjaga diri. Air liur anjing itu najis. Tuan Hamid tertawa keras. Haha, itu dia masalahnya. Kalian ini ikut-ikutan tanpa berpikir, tanpa logika. Dia meraih sehelai kain sutra putih dari sakunya, lalu membiarkan anjingnya menjilat kain itu. Slurp, slurp. Lihat, katanya sambil mengangkat kain ke arah matahari. Bening, tidak berwarna, tidak bau, tidak kotor. Jadi di mana najisnya? Kedai mendadak hening. Beberapa orang saling pandang. Memang benar, secara kasat mata tidak ada yang terlihat menjijikan. Semua mata perlahan beralih ke Abu Nawas. Abu Nawas meletakkan cangkir kopinya pelan. Tuk, dia berdiri, merapikan sorbannya yang miring, lalu berjalan mendekat sambil mengitari anjing saluki itu seperti pedagang memeriksa barang. Gumamnya. Si anjing menggeram pelan. Tuan Hamid, kata Abu Nawas akhirnya, nadanya dibuat sangat resmi. Logika Tuan memang tajam, tapi sayangnya baru menggores permukaan, belum menembus isi. Apa maksudmu? Alis Tuan Hamid mengerut. Begini, Abu Nawas tersenyum. Sesuatu yang bening belum tentu suci. Racun juga bening, Tuan. Tapi Tuan tidak akan menuangkannya ke teh pagi, bukan? Beberapa orang terkekeh. Air kencing bayi kadang bening. Lanjut Abu Nawas santai. Tapi tetap saja, Tuan tidak akan menjadikannya parfum. Tuan Hamid berdiri. Jangan memutarbalikkan fakta, Abu. Itu alami, bukan racun. Saya tidak bilang itu racun, sahut Abu Nawas tenang. Saya bilang mata sering menipu. Kedai kembali sunyi. Tuan Hamid menyilangkan tangan di dada. Kalau kau merasa paling pintar, buktikan. Buktikan dengan logika, bukan dengan ayat yang aku tidak paham. Abu Nawas menatap wajah Tuan Hamid lama, lalu tersenyum lebar. Bicara tanpa taruhan itu seperti kopi tanpa gula, Tuan. Pahit. Sorak kecil terdengar. Tuan Hamid tertawa. Baik, kalau kau bisa membuktikan bahwa air liur anjing ini memang layak disebut najis secara logika, aku akan mentraktir seluruh fakir miskin di pasar ini dengan nasi kebuli kambing guling. Masa berdesah kagum. Tapi kalau kau gagal, lanjutnya sambil menunjuk Abu Nawas, kau akan mencuci kaki anjingku setiap kali aku ke masjid. Sebulan penuh. Glek. Beberapa orang menelan ludah serempak. Abu Nawas sempat terdiam.
Dia membayangkan ember, sikat, dan kaki anjing setiap hari. Lalu dia mengangguk. Deal. Plak. Mereka bersalaman di atas meja. Disaksikan kopi panas dan uap kapulaga. Drama besar pun dimulai. Sore itu, berita menyebar lebih cepat dari gosip tukang sayur. Abu Nawas bakal nyuci kaki anjing. Tuan Hamid berjalan pulang dengan dada membusung. Sepatunya menghentak tanah dengan penuh kemenangan. Di sampingnya, anjing Saluki mengibas-ngibaskan ekor. Dengar ya cantik, bisiknya. Sebentar lagi kau punya pelayan baru. Sementara itu, Abu Nawas berjalan di gang sempit. Langkahnya pelan. Tap, tap. Haduh, dia menggaruk kepala. Kali ini taruhannya bukan main. Seorang tetangga usil muncul. Lagi latihan jongkok, Abu, biar kuat nyuci kaki anjing? Abu Nawas tersenyum manis. Aku lagi mikir kambing kebulinya enak yang betina atau jantan. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk di dipan kayu yang berderit pelan. Istriku, katanya, Tuan Hamid itu percaya penuh pada logika matanya. Aku harus mengalahkannya dengan logikanya sendiri. Terus caranya? Tanya sang istri. Abu Nawas menatap kosong ke dinding. Najis paling berat itu bukan di lidah anjing, tapi di hati manusia yang merasa lebih pintar dari penciptanya. Malam itu, Baghdad tertidur, tapi dua kepala tidak. Yang satu tidur dengan keyakinan palsu, yang satu begadang menajamkan akal. Dan esok hari, logika akan diuji bukan oleh kata-kata, melainkan oleh rasa jijik yang tidak bisa berbohong. Malam di Baghdad turun perlahan seperti tirai tebal yang sengaja ditarik Tuhan agar manusia berhenti pamer kepintaran. Lampu-lampu minyak mulai menyala satu persatu. Bayangan orang-orang memanjang di dinding rumah, seperti pikiran yang ikut memanjang mencari jawaban. Di rumah besar Tuan Hamid, pesta kecil sedang berlangsung. Gelak tawa terdengar dari dalam. Para pelayan mondar-mandir membawa nampan berisi kurma, susu kambing hangat, dan roti lembut yang masih mengepul. Tuan Hamid duduk bersandar di kursi empuk berlapis beludru, kakinya selonjoran. Di sampingnya, si anjing Saluki, si cantik, berbaring anggun dengan kepala tegak, lidahnya menjulur pelan karena udara panas. Besok, kata Tuan Hamid sambil menyeruput susu, seluruh Baghdad akan lihat bagaimana logika mengalahkan dongeng. Para tamu mengangguk-angguk, sebagian karena setuju, sebagian karena tidak berani membantah. Sementara itu, di ujung kota yang gelap dan sunyi, Abu Nawas berjalan sendirian menyusuri gang sempit. Bau jemuran basah bercampur sisa bumbu dapur menyergap hidungnya. Langkahnya pelan. Tap, tap. Otak, jangan tidur dulu, gumamnya. Besok kita berperang. Di rumah kecilnya yang dindingnya penuh retakan, Abu Nawas menyalakan lampu minyak. Cahayanya redup, tapi cukup untuk menerangi wajahnya yang sedang serius. Jarang sekali terlihat seperti itu. Istriku, panggilnya. Sang istri keluar sambil membawa kendi air. Kamu kenapa kelihatan kayak mau berangkat perang? Abu Nawas duduk di lantai, bersila. Karena ini memang perang, tapi bukan perang otot. Ini perang rasa. Rasa? Istrinya mengernyit. Ya, jawab Abu Nawas sambil menuang air ke cangkir. Tuan Hamid itu tidak bisa dikalahkan dengan dalil panjang. Kepalanya penuh emas, tapi perutnya dan hatinya masih manusia. Ia menyesap air. Gluk. Besok aku tidak akan membuktikan bahwa dia salah di otaknya. Aku akan membuatnya mengaku kalah di perutnya. Istrinya menatapnya lama. Kamu mau ngapain? Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum orang yang sedang menyembunyikan pisau di balik kain. Keesokan paginya, Abu Nawas tidak langsung menuju rumah Tuan Hamid. Ia pergi ke pasar loak. Pasar itu tidak seramai pasar utama. Isinya barang-barang sisa. Cermin buram, botol kosong, kain sobek, perkakas rusak, dan benda-benda yang sudah kehilangan harga tapi belum kehilangan fungsi. Cari apa, Abu? Tanya seorang penjual tua. Abu Nawas mengaduk tumpukan barang. Srek, srek. Aku cari cermin yang jujur, jawabnya. Cermin jujur, si penjual terkekeh. Cermin itu pembohong semua, Abu. Yang jelek dibilang kurang tidur. Abu Nawas mengangkat sebuah cermin kecil, pinggirnya retak, permukaannya buram. Nah, yang ini cocok. Dia tidak bohong. Dia mengaku sudah lelah. Ia membeli cermin itu, lalu berpindah ke lapak lain. Kali ini ia mengambil botol parfum kosong. Indah bentuknya, tapi sudah tidak berisi apa-apa. Botol kosong? Tanya penjual. Abu Nawas mengangguk. Kadang yang kosong lebih jujur daripada yang wangi. Dari pasar loak, Abu Nawas menuju bengkel pandai besi. Ting, ting.
Suara palu memukul besi beradu dengan percikan api. "Abu," sapa pandai besi. "Mau pesan pisau?" "Bukan, aku mau jelagah," jawab Abu Nawas. "Jelagah?" Yang hitam, halus, lengket di tangan, sisa pembakaran. Pandai besi mengerutkan kening, lalu mengais sisa arang halus dari sudut bengkel. Abu Nawas memasukkannya ke botol kecil dan mencampurnya dengan setetes minyak. Kocok, kocok. "Ini buat apa?" tanya si pandai besi penasaran. Abu Nawas berbisik, "Buat memperlihatkan yang tak terlihat." Siang menjelang, Abu Nawas menyelinap ke sekitar rumah Tuan Hamid. Ia tidak masuk. Ia duduk di bawah pohon kurma di seberang rumah, berpura-pura tidur. Kelopak matanya setengah tertutup, tapi pikirannya tajam. Tak lama kemudian, pintu besar rumah Tuan Hamid terbuka. Krek! Tuan Hamid keluar dengan jubah sutra bersih. Di belakangnya, si anjing Saluki mengikuti setia. Lidahnya menjulur, napasnya berat. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Si anjing berjalan ke teras. Ia menjilat lantai yang terkena sisa kuah makan malam semalam. Slurp. Lalu ia menjilat tangannya sendiri. Slurp. Lalu ia menjilat piring susu bekas. Slurp. Terakhir, lidahnya menyentuh ujung jubah sutra Tuan Hamid. Abu Nawas mencatat dalam hati. Bening di mata, campur aduk di asal. Tuan Hamid tertawa melihat anjingnya. Ia mengambil sapu tangan, mencelupkannya ke air mawar, lalu mengelap tangannya. "Lihat Abu!" teriaknya menyadari keberadaan Abu Nawas. "Sudah wangi lagi." Abu Nawas berdiri, menepuk debu di bajunya. "Taruhan kita masih sah, Tuan?" "Tentu," jawab Tuan Hamid mantap. "Aku bahkan sudah pesan kambing." Abu Nawas tersenyum. "Bagus, besok bawa piring emas paling bersih yang Tuan punya." "Untuk apa?" "Untuk bercermin." Malam sebelum hari penentuan, Abu Nawas duduk di rumahnya dengan tenang. Cermin buram di depannya ia hembusi napas. Huf! Cermin itu berembun. Setelah embun hilang, noda samar tertinggal. Istrinya memperhatikan. "Apa maksudmu?" "Jejak," kata Abu Nawas. Yang tidak terlihat mata, tapi tidak bisa dibohongi oleh rasa. Ia mengambil tanah merah dari belakang rumah, mengayaknya halus. Tanah ini, katanya pelan, lebih jujur dari parfum manapun. Hari penentuan tiba. Alun-alun Baghdad penuh sesak. Bau keringat, teriakan pedagang, dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Di tengah alun-alun, sebuah meja besar disiapkan. Di atasnya, piring emas berkilau menyilaukan mata. Tuan Hamid berdiri gagah. Anjing Saluki duduk di sampingnya, tenang, angkuh. Sorakan terdengar saat Abu Nawas muncul. Tidak membawa kitab, tidak membawa senjata, hanya tas kecil. "Bapak-bapak," suara Abu Nawas lantang. "Hari ini kita tidak adu pintar, kita adu jujur." Tuan Hamid tersenyum mengejek. "Silahkan mulai, Abu." Abu Nawas menunjuk piring emas. "Letakkan makanan terbaik, biarkan anjing Tuan menjilatnya." Anjing itu melahap dengan lahap, lidahnya menyapu piring emas berkali-kali. Setelah selesai, Abu Nawas mengeluarkan jelaga hitamnya. Puff, jelaga menempel mengikuti pola jilatan. "Lihat," kata Abu Nawas, "yang bening itu meninggalkan jejak." Tuan Hamid menyiram piring dengan air mawar, mengelapnya, bersih, wangi. Ia tertawa. "Mana najisnya?" Abu Nawas meletakkan roti tawar di atas piring. "Kalau begitu, silahkan makan." Sunyi. Jantung Tuan Hamid berdegup kencang, tangannya gemetar. "Kenapa ragu?" tanya Abu Nawas lembut. "Bukankah logika Tuan bilang ini bersih?" Tuan Hamid terdiam, dan disitulah tanpa satupun ayat, tanpa satupun makian, logika itu mulai runtuh dari dalam. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang berat. Sunyi yang membuat orang-orang berhenti bernafas. Tuan Hamid menatap roti itu. Matanya turun, lalu naik lagi. Tenggorokannya bergerak. Dak, duk, dak. Di kepalanya muncul bayangan lidah anjingnya yang tadi menjilat piring itu dengan rakus. Lendir bening, kilau basah, suara slurp yang masih terngiang jelas. "Kenapa diam, Tuan?" Abu Nawas bertanya pelan. "Bukankah logika Tuan sudah menang?" Tuan Hamid tertawa kecil. Tawa yang dipaksakan. Aku baru saja sarapan." Sorakan kecil muncul dari kerumunan. "Alasan? Makan saja. Buktikan." Wajah Tuan Hamid mulai memerah, bukan karena panas, tapi karena tekanan. Abu Nawas mendekat satu langkah. "Tuan, saya tidak memaksa,
Tapi jika Tuan tidak mau memakan roti ini, berarti ada sesuatu di dalam diri Tuan yang menolak. Dan itu bukan mata, itu hati. Tuan Hamid mengepalkan tangan. Kau memanipulasi emosi, Abu. Abu Nawas menggeleng. Tidak, Tuan. Saya hanya membuka cermin. Ia mengambil cermin buram dari tasnya, angkatnya ke arah wajah Tuan Hamid. Lihat wajah Tuan, wajah orang yang katanya yakin. Kerumunan tertawa kecil. Tuan Hamid menepis cermin itu dengan kasar. Cukup, bentaknya. Aku tidak mau dipermalukan di depan umum. Abu Nawas mengangguk. Justru itulah inti masalahnya. Ia berbalik ke arah kerumunan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita belajar satu hal sederhana. Manusia bisa berbohong pada kata-katanya, tapi tidak pada rasa jijiknya. Kerumunan bergemuruh pelan. Tuan Hamid menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma permainan Abu, batinnya. Aku tidak boleh kalah. Oke, katanya akhirnya. Aku akui, roti itu membuatku tidak nyaman. Tapi itu hanya sugesti. Bagus, sahut Abu Nawas cepat. Kalau begitu, mari kita hilangkan sugestinya. Ia membuka kantong kain kecil berisi tanah merah halus. Tanah, benda paling hina menurut orang kaya. Kotor, murah, mengotori pakaian. Sekarang, kata Abu Nawas sambil mengangkat tanah itu, kita lakukan pembersihan yang diperintahkan Tuhan. Tuan Hamid mencibir. Kalau mau membersihkan emas dengan tanah, itu merusak. Merusak apa? Tanya Abu Nawas. Kilau atau kesombongan? Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas menuangkan air ke piring. Lalu ia mengambil segenggam tanah dan menggosokkannya perlahan ke permukaan emas. Sret, sret, sret. Suara gesekan itu membuat sebagian orang meringis. Rasanya seperti mendengar kuku menggores papan tulis. Itu piring emas, teriak seseorang. Tenang, kata Abu Nawas. Kita sedang membersihkan bukan benda, tapi makna. Tuan Hamid menonton dengan wajah tegang. Setiap gesekan tanah terasa seperti mengikis harga dirinya. Sekali dengan tanah, gumam Abu Nawas. Ia membilas, lalu membilas lagi. 2, 3, 4. Kerumunan ikut menghitung. 5, 6, 7. Suara kecil meledak saat basuhan terakhir mengguyur piring itu. Air mengalir jernih. Tanah luruh. Emas kembali berkilau. Tapi kali ini kilauannya berbeda. Tidak sombong, tidak menyilaukan. Tenang. Abu Nawas mengeringkan piring itu dengan kain bersih. Sekarang, katanya sambil menghela napas, piring ini sudah suci. Bukan menurut mataku, tapi menurut aturan yang lebih tinggi dari logika kita. Ia mengambil roti baru, meletakkannya di atas piring. Dan sekarang, lanjutnya, saya yang akan makan. Kerumunan menahan napas. Abu Nawas mengangkat roti itu, mendekatkannya ke hidung, menghirupnya. Katanya, tidak ada bau amis, tidak ada bayangan. Hap, ia menggigit roti itu dengan mantap. Kunyah, kunyah. Ia menelannya. Gelak, sorakan pecah. Dia makan. Tidak muntah. Gila! Tuan Hamid melongo, matanya membesar, kepalanya berdengung. Kau tidak merasa jijik? Tanyanya lirih. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. Kenapa harus jijik? Secara iman, ini suci. Secara akal alam, tanah sudah menyerap semua yang tidak terlihat. Ia mendekat ke Tuan Hamid. Suaranya kini rendah, hampir berbisik. Tuan tahu kenapa Tuan tidak berani makan tadi? Karena logika Tuan berhenti di mata. Tapi iman bekerja sampai ke dalam. Tuan Hamid terdiam, tangannya gemetar. Ia menatap piring emas itu lama. Untuk pertama kalinya, emas tidak memberinya rasa aman. Abu Nawas lalu mengambil kain sutra milik Tuan Hamid yang tergeletak di meja. Sekarang satu perumpamaan terakhir, katanya. Ia meniupkan debu ke kain itu. Puff! Kotor bukan? Katanya. Ia mengibaskannya. Debu hilang. Sekarang, lanjut Abu Nawas. Meneteskan sedikit minyak ke kain itu. Coba bersihkan. Tuan Hamid mengibaskannya. Minyak justru meresap. Itulah bedanya, kata Abu Nawas. Debu cuma menempel, liur anjing itu meresap. Kerumunan manggut-manggut. Wajah Tuan Hamid pucat. Tanah, lanjut Abu Nawas, adalah penetral. Ia menyerap, mengikat, membawa pergi. Itulah sebabnya perintah itu ada. Tuan Hamid menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Bukan di hadapan Abu Nawas, tapi di hadapan kebenaran yang selama ini ia remehkan. Dan disitulah, di tengah alun-alun, tanpa pedang, tanpa kitab tebal, kesombongan seorang saudagar runtuh oleh segenggam tanah merah dan sepotong roti tawar. Alun-alun Baghdad tidak lagi sunyi.
Tapi, kebisingan yang terdengar sekarang bukan lagi sorak ejekan atau bisik-bisik taruhan. Yang terdengar adalah napas panjang ribuan manusia yang baru saja menyaksikan sesuatu runtuh. Bukan bangunan, bukan piring emas, melainkan kesombongan. Tuan Hamid berdiri kaku di tempatnya. Jubah sutranya masih sama, piring emasnya masih berkilau, anjing Saluki itu masih duduk anggun di sampingnya. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, tapi di dalam dada Tuan Hamid ada sesuatu yang ambruk total. Ia menatap Abu Nawas lama. Tatapan yang biasanya penuh rasa meremehkan, kini berubah jadi campuran bingung, malu, dan kalah. "Kau menang," katanya akhirnya. Suaranya tidak keras, tidak dramatis, tapi justru karena itulah kalimat itu terdengar berat, seperti batu besar yang akhirnya dilepaskan dari punggung seseorang setelah bertahun-tahun dipikul. Kerumunan terdiam sejenak, lalu sorak-sorai meledak. "Hidup Abu Nawas! Logika kalah! Tanah menang!" Abu Nawas mengangkat tangannya. "Tenang-tenang, jangan berisik dulu. Kita belum sampai bagian yang paling penting." Tuan Hamid menghela napas panjang. Seperti orang yang baru keluar dari ruang sempit tanpa jendela. "Sesuai janjiku," katanya lirih tapi tegas. "Aku akan mentraktir seluruh fakir miskin di pasar ini. Nasi kebuli, kambing terbaik, tidak ada yang kurus." Sorakan makin keras, anak-anak melompat kegirangan. Para ibu menutup mulut menahan haru. Beberapa lelaki tua mengusap mata mereka yang tiba-tiba terasa panas. Abu Nawas mendekat ke Tuan Hamid dan menepuk bahunya pelan. "Puk, Tuan," katanya ringan. "Hari ini Tuan tidak kehilangan harta. Tuan sedang membersihkannya." Tuan Hamid menelan ludah. "Aku tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya." Abu Nawas tersenyum. "Ini bukan penghinaan, ini pencucian." Tak lama kemudian, alun-alun berubah wajah. Kuali-kuali besar didatangkan, kayu bakar ditumpuk, daging kambing dipotong dengan cekatan. Bau lemak kambing yang menyentuh api panas langsung menyebar ke udara. Sss, prak. Aroma kapulaga, cengkeh, dan jintan merayap cepat, menyerang hidung siapapun yang masih berdiri tegak. Perut-perut yang sejak pagi menahan lapar mulai memberontak. Gruk, gruk. "Sabar," teriak Abu Nawas sambil mengangkat sendok kayu besar. Kesabaran itu bumbu paling mahal dalam masakan. Tuan Hamid tidak duduk di kursi emasnya lagi. Ia menggulung lengan jubahnya dan ikut membantu, mengangkat karung beras, mengaduk kuali. Keringat membasahi keningnya, tapi anehnya ia tersenyum. "Sudah lama aku tidak berkeringat seperti ini," katanya pada Abu Nawas. "Ya," jawab Abu Nawas. "Emas itu dingin, keringat itu hangat." Anjing Saluki, si cantik, duduk di pojok alun-alun. Abu Nawas melemparkan beberapa tulang besar ke arahnya, jauh dari tempat orang makan. Si anjing mengibas-ngibaskan ekornya senang. "Lihat," kata Abu Nawas pada Tuan Hamid. "Kita menjaga aturan tanpa menyakiti makhluk." Tuan Hamid mengangguk pelan. Saat nasi kebuli siap, orang-orang duduk beralaskan tikar. Tidak ada perbedaan kaya atau miskin. Semua duduk sejajar. Piring-piring kayu dibagikan. Tidak ada piring emas. "Kenapa tidak pakai piring emasmu, Tuan?" goda Abu Nawas. Tuan Hamid meringis. "Jangan yang itu dulu, ingatannya masih kuat." Abu Nawas tertawa berbahak. "Nah, itu tandanya pelajaran hari ini masuk." Makan dimulai. Hap, kunyah, ah. Wajah-wajah yang tadinya keras oleh hidup perlahan melunak. Anak-anak menjilat jari, lelaki tua menghela napas puas. Para ibu menyuapi anaknya dengan senyum yang jarang muncul. Tuan Hamid duduk lesehan, makan dengan tangan. Nasi menempel di jarinya, kuah mengenai jubahnya. "Ini," katanya pelan, "lebih nikmat dari makan di ruang makanku." Abu Nawas mengangguk, karena hari ini Tuan makan tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Setelah perut kenyang, Tuan Hamid berdiri. "Dengarkan aku," katanya kepada semua orang. Kerumunan perlahan diam. "Hari ini aku belajar bahwa tidak semua yang bisa dilihat mata bisa diukur dengan logika, dan tidak semua aturan yang terlihat merepotkan itu sia-sia." Ia menatap Abu Nawas. "Aku merasa pintar karena aku kaya, padahal aku cuma terbiasa menang debat, bukan terbiasa mengalah pada kebenaran." Ia menunduk. "Aku minta maaf." Hening. Lalu tepuk tangan pelan terdengar, disusul tepuk tangan lain, hingga akhirnya sorakan memenuhi alun-alun. Abu Nawas melangkah maju. "Tuan Hamid,
Hari ini Tuan mengalah bukan karena kalah, tapi karena berani jujur. Tuan Hamid tersenyum kecil. Aku masih penasaran satu hal. Apa itu? Kenapa tanah? Tanya Tuan Hamid. Kenapa bukan air wangi, sabun mahal, atau cuka terbaik? Abu Nawas mengambil segenggam tanah merah dan membiarkannya jatuh perlahan dari telapak tangannya. Karena tanah tidak pernah sombong, katanya pelan. Ia diinjak setiap hari, tapi darinya lah kita hidup. Kita mati pun kembali ke sana. Ia menatap Tuan Hamid. Tanah menyerap, bukan menutupi. Parfum menipu hidung. Tanah menenangkan hati. Tuan Hamid terdiam lama, lalu mengangguk mantap. Malam turun, lampu-lampu minyak menyala. Alun-alun yang tadinya penuh debat, kini dipenuhi tawa dan sendawa puas. Alhamdulillah, terdengar di mana-mana. Tuan Hamid mendekati Abu Nawas yang sedang mengelap tangannya. Abu, katanya, sesuai janjiku, aku tidak hanya memberi nasi kebuli, aku juga memberikan seekor onta muda untukmu. Mata Abu Nawas berbinar. Wah, hari ini logika kalah. Perut menang dan aku dapat onta. Lengkap. Istrinya muncul dari kerumunan. Jadi, tanyanya, nyuci kaki anjing atau tidak? Abu Nawas tersenyum lebar. Tidak istriku, hari ini yang dicuci itu kesombongan. Mereka tertawa bersama. Saat Abu Nawas menuntun ontanya pergi, Tuan Hamid memanggilnya sekali lagi. Abu, katanya pelan, tadi saat kau makan roti di piring itu, apa kau benar-benar tidak jijik? Abu Nawas mendekat dan berbisik. Jujur, rasa lapar lebih kuat dari bayangan, dan iman lebih kuat dari rasa jijik. Ia tertawa kecil. Lagi pula, aku pastikan liurnya sudah pindah rumah, ke tanah. Tuan Hamid menggeleng sambil tersenyum. Malam itu, Baghdad tertidur dengan perut kenyang dan hati sedikit lebih rendah, dalam arti yang baik. Dan kisah ini berakhir dengan satu pelajaran sederhana. Logika itu penting, tapi kerendahan hati jauh lebih menyelamatkan.